Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas PJKRA yang melakukan observasi di Polsek Tular Sumur. Izin menenangkan diri, nama saya Yusuf Fatur Rahman. Saya Widana Triadeng Badil. Saya Sefaristika Amalia. Saya Jayanti. Saya Megi Kurniawan. Tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di Polsek ini. Pertanyaan yang pertama itu tentang bagaimana Polsek dapat menerapkan nilai-nilai dari sila yang pertama sambil tetap menjaga prinsip negara yang tidak memihak pada suatu agama tertentu. Salah satu agama tertentu atau pakar hukum ini ya. Jadi gini, negara kita bukan negara agama, tetapi Pancasila itu sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau nggak cuma di sila pertama saja, dari sila pertama sampai sila kelima itu sudah disesuaikan dengan Al-Quran. Kebetulan sedikit banyak kami nyimak dengan Al-Quran, ternyata nilai-nilai dalam Pancasila itu semua sudah ada. Dari yang pertama berkaitan dengan ketuhanan, dan itu kalau kita orang Muslim itu tentang keesaan Allah, kan gitu ya. Sementara di Quran surat Al-Ikhlas sendiri itu menerangkan tentang keesaan Tuhan Allah, kan gitu. Jadi udah sesuai. Apalagi kalau di sini nih, di Polsek ya, meskipun kita ini boleh dibilang 98% tuh Muslim semua, dan apalagi Polsek kita punya Masjid Al-Ikhlas. Dulu itu cuma musola, tetapi dengan berjalannya waktu yang tadinya musola, jadi kan tidak dipakai jumatan, tetapi jamaahnya itu cukup makmur, dan mahasiswa UNY itu mendominasi 60% menjadi jamaah sini ketika Jumatan. Sekarang ini dipakai Jumatan. Terus setiap hari Kamis di minggu kedua itu di Polsek ini mengadakan Yasin Tahlil. Kebetulan saya yang biasa mimpin Yasin Tahlil tersebut. Bahkan kadang kita juga mengundang dari warga sebelah, maksudnya warga lingkungan Mapolsek. Jadi seperti itu. Insya Allah di kepolisian sendiri, termasuk ketika kita disumpah pertama kali, itu pasti menyebut atas nama Allah. Jadi bagaimanapun juga sila pertama itu memang harus kita betul-betul kita laksanakan, bukan sekadar slogan atau simbol saja, tetapi memang itu nafas kamu. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya yaitu manusia khairunas tanpa hum dinas, sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat sesama. Yang selanjutnya, bagaimana Polsek dapat bertindak sebagai mediator ketika terjadi konflik antar agama di wilayahnya? Konflik identitas ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah selama ini belum pernah ada kejadian, dan semoga jangan pernah adanya, baik di khususnya Tular Sumur secara keseluruhan untuk republik ini. Jangan ada lagi konflik yang berkaitan dengan ras terlebih agama, karena itu tadi, kalau sudah sesuatu yang dibungkus dengan agama, apalagi kita punya prinsip mati pun kita sakit, pasti jangan masuk surga, kan gitu ya. Sekarang kita
kita ini negara hukum, bagaimanapun juga yaitu hukum itu di atas segalanya. Jadi level tertinggi kita kan hukum nih, ya segala sesuatunya sama. Sebetulnya gini, kalau kita ngomong ke keseluruhan tentang tugas kepolisian ya, ibarat kata ini terlepas dari oknum ya. Kalau kita betul-betul melaksanakan tugas kepolisian, sementara kita punya falsafah sendiri, kita punya janji sendiri namanya peribadatan, janji 3 janji kepolisian dan petunjuk kerja kita namanya catur partiat, ada 4 gitu. Itu semua rangkuman dari Quran dan hadis sebetulnya. Bahkan orang yang apa ya istilahnya, ketika kami ngaji di lingkungan kepolisian pasti Ustadz yang ngisi itu sebetulnya kalau polisi itu orang yang pasti punya jaminan masuk surga. Ini kalau secara keseluruhannya, tetapi individunya yang membedakan. Karena itu tadi kadang niat kita yang seharusnya kita untuk menjalankan tugas ini karena ridho Allah ya, atas izin dan ridho Allah, tetapi karena niat semua itu kuncinya kena amal niat, semua diawali dari niat dulu kan gitu. Melenceng sedikit, nah itu nanti juga akan hasilnya juga akan melenceng. Makanya itu tadi yang berkaitan dengan sila pertama ini nanti berkait semua. Sila pertama dengan berikutnya ini akan berkaitan. Lanjut. Bagaimana proses atau komunitas dapat menerapkan nilai-nilai dari sila itu? Itu kalau kita memang di sini kita penegak hukum ya, tetapi kembali lagi untuk di kami pun juga berkaitan dengan tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Jadi itu. Terus kalau dengan mengimplementasikan dan mengaplikasikan sila kedua, yaitu saya kira bukan polisi saja, setiap manusia pun juga seharusnya seperti itu. Hanya saja kalau polisi memang hadir untuk itu, ya, jadi sudah sesuai dengan sila kedua. Di sila kedua itu memang ya itu tadi Anda observasi ke polsek, artinya ketemu polisi itu berarti Anda sudah tepat. Artinya memang ya disitulah tugas pokok kami, karena itu tadi melindungi, mengayomi dan melayani. Nah itu tugas pokok kami. Makanya ketika ditarik benang merahnya ke sila kedua, yaitu kami tangkapnya. Lanjut. Jadi mana pertanyaan 3 Pak? Apa peran polsek dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan memastikan keberagaman di wilayahnya menjadi sumber kekuatan di perbedaan? Ya, jadi polsek Bulak Sumur ini saya menyampaikan dulu mukadimahnya ya. Jadi kita ini secara geografis ada di wilayah Kecamatan Depok. Ya, Depok itu punya 3 kelurahan, Catur Tunggal, Condong Catur sama Magularjo. Nah ini satu kecamatan hanya 3 kelurahan ini fenomena langka, tetapi ada di tempat kami. Satu kecamatan punya 3 polsek, ya, satu kecamatan punya 3 polsek. Depok Barat, Bulak Sumur, Depok Timur. Depok Timur, polsek Depok Timur itu membawai 2 kelurahan yaitu Catur Tunggal dan Magularjo. Sementara yang Catur Tunggal ini 1 kelurahan tetapi punya 2 polsek yaitu Bulak Sumur sini sama Depok Barat yang Jalan Solo itu yang Laksda GS itu. Terus sementara kita di polsek Bulak Sumur ini hanya punya wilayah 9 perdukuhan. Tetapi yang 9 perdukuhan ini insya Allah sudah mewakili dunia, miniaturnya dunia. Coba
Anda nyari orang mana di wilayah sini pasti ketemu. Ini kalau ngomong ke Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke, semua suku ras di sini ada. Di sini ada. Ya, mulai dari Aceh sampai Papua sana ada semua. Jadi itu kalau kita ngomongnya lingkup Nusantara Indonesia. Nah di sini ini mulai dari orang Belanda, orang Arab, orang Korea, orang Jepang, Malaysia banyak. Di sini banyak. Mulai dari orang yang sampai punya paham ateis, orang Korea, orang Jepang, itu yang pernah berkunjung di sini. Dulu saya waktu di SPK bagian penjagaan itu kita pernah nanya. Sementara kan kalau kita ini di dalam identitas kita di situ tertulis agama. Nah dalam kolom itu saya tanyakan agama. Nah saya tanya tentang agama, dijawabnya ateis. Itu orang Cina, ateis. Sementara yang satunya itu sama-sama, yang satunya Muslim. Orang Cina ke sini, yang satu ateis, yang satu Muslim. Dan rupanya itu yang tertulis dalam identitas, yang tertulis agama itu cuma Indonesia. Ternyata di luar sana itu nggak tertulis. Bahkan Arab Saudi pun itu tidak menulis agama apa gitu, nggak ada. Yang ada agama itu cuma di Indonesia ternyata. Nah itu ya. Kalau ditarik benang merahnya sama pertanyaannya Mas Livi ya, itu di sini ini sifatnya apa ya, di polsek memang kita ras dan kesukuan itu kita lepaskan. Jadi semua yang datang ke sini terlepas dari punya konflik ataupun tidak, punya persoalan ataupun tidak, itu kita tidak pandang bulu. Jadi kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah. Nah itu kita semua kita rangkul. Makanya kan kalau ditarik lagi ke dasar ke Quran, ya kita ini terlahir sama-sama telanjang, ketika kita mati sama-sama dibungkus kafan kan gitu. Artinya tidak ada perbedaan. Oke. Sudah bisa diterima? Bisa. Oke. Lanjut. Izin bertanya Pak. Oke. Bagaimana Polsek atau Polres dapat menerapkan nilai-nilai sila yang keempat dan berikan contoh implementasi seperti musyawarah, kesusunan bersama, pemungutan suara dan lain-lain? Ya, adik-adik datang ke sini ini kan juga termasuk bagian sila keempat juga ya. Ya, artinya kan kita diskusi. Kita ketemunya diskusi ini. Meskipun inamal biniatnya, akadnya observasi, ya ketemunya kita diskusi. Karena nanti setelah dari kena kelima sila itu kan nanti akhirnya kita nanti diskusi, sharing-sharing kan gitu. Apalagi kami di unit Binmas seperti Pak Kanit, saya ada 2 Babin Kamtipmas, itu kita banyak ada di lapangan. Dalam artian di lapangan itu kita menghadiri pertemuan warga, itu sering kita berkunjung, kita silaturahim. Jadi kita dari rumah ke rumah. Ibarat kata satu wilayah Polsek Bulak Sumur ini kita mayoritas kenal. Ya, kecuali kalau memang di wilayah Bulak Sumur ini kita punya 2 kampus negeri dan beberapa kampus swasta, itu pasti dari berbagai daerah ada ya. Berarti kan di situ banyak kos-kosan. Nah itu yang kadang ada kesulitan, tetapi kesulitan itu bukan menjadi kendala bagi kami. Tentu kami juga sama pemilik kos atau pengelola itu bisa kita jalin komunikasi, makanya kami banyak bersilaturahmi. Dan ketika kami RT, RW ataupun perdukuhan itu kita selalu dilibatkan. Biasanya Pak Kanit itu yang diminta untuk hadir. Bahkan Pak Kanit ini biasa mewakili Pak Kapolsek di level kecamatan. Pertanyaannya ke kita, ya mungkin mereka meyakini kita ini tahu yang mereka butuhkan. Nah, mungkin begitu. Puas belum dengan jawabannya. Apalagi yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana Polsek dapat menerapkan nilai-nilai
nasionalisme dan mengapa nasionalisme penting bagi suatu negara. Ya, persatuan Indonesia. Jadi kalau di luar negeri ada namanya wamil, wajib militer. Itu setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. Bukan kok diajari ngangkat senjata, itu enggak. Tetapi di situ kecintaan terhadap negaranya itu memang disebut waton minal iman, ya kan? Jadi cinta tanah air dan bangsa itu termasuk dari iman kan ini. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah merasa terjawab belum? Tapi boleh nanti tanya, boleh, ya kan? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir itu bagaimana Polsek dapat menerapkan nilai-nilai sila yang kelima dan berikan contoh implementasinya. Jadi kalau di Polsek ini yang pertama. Sebetulnya tadi saya pun juga ada permintaan harus mengisi link. Ini hanya contoh kecil saja, hanya sebagian kecil. Karena banyak sekali yang ibaratnya kita lakukan tanpa kita berharap lebih ya. Mungkin lebih tepatnya gini, kita melakukan tugas ini kembali lagi kita baru keluar dari rumah saja. Kita ini sudah atas izin dan ridho Allah kita bekerja karena ibadah, kan gitu. Itu tadi inamal biniyah. Terus kalau tadi saya sempat nyinggung, ini ada link ini Pak Agus ngomong isi link belum tak isi. Jadi tadi ada baksos, bukan tadi kemarin baksos, tetapi suruh suruh melaporkan. Sudah ada dokumentasinya, tapi saya belum ngirim. Ini Pak Babin, Pak Wijayanto ini kemarin memberikan bantuan. Sebetulnya banyak Mbak, seperti kita ini mendistribusikan data. Jadi gaji kita ini dipotong Basnas yang dikelola Basnas. Jadi terus untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kalau kita ngomongkan berkaitan dengan sila kelima tadi. Itu kegiatannya itu setiap tahun atau setiap bulan, Pak? Sebulan itu ada, kalau yang Basnas ya kita memberikan zakat itu ya, itu kita ada yang rata-rata sebulan, setiap bulan karena kita gajiannya bulanan. Itu pasti sudah dipotong dan itu langsung dikelola Basnas dan langsung dibagikan. Lah polisi sendiri itu untuk wilayahnya, misalnya kita ini di wilayah Bulak Sumur nih, yang 9 kebutuhan, otomatis yang tahu keadaan masyarakat sini kan kami yang memberikan sudah tahu nih, punya catatannya. Terus dari situlah Pak Babin ini menerima zakat yang harus disalurkan. Lah ini pertanggungan jawabnya. Tentang protokol kesehatan sama pencegahan kesehatan. Oh, terima kasih. Alasan mengapa memilih Polsek untuk dijadikan observasi implementasi Pancasila berasal dari beberapa faktor, antara lain
Polsek dapat menjadi pengawasan yang tepat untuk melakukan observasi implementasi Pancasila karena mereka memiliki kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya dalam mendukung pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Polsek juga dapat memberikan dukungan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam bentuk kegiatan di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, sekolah dapat memberikan atau mengembangkan kegiatan yang bisa menunjukkan nilai Pancasila, seperti memberikan pengajaran materi berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, ataupun bisa mengembangkan kegiatan hal lainnya yang berkaitan dengan implementasi terhadap nilai Pancasila. Sekian dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.